Top. Bapak saudara sekalian, sebangsa Maluku di seluruh dunia yang sempat mengikuti webinar ini, beta nama Abraham Tulalesi, mata rumah Tulalesi dari Pulau Nusa Laut, suku Wemale, bangsa Maluku, ras Melanesia, warga negara Indonesia. Perkenalkan beta untuk menyampaikan beberapa hal. Saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa Maluku inilah menyebabkan terjadinya perkembangan dunia, terjadinya ada perubahan, terjadinya yang pada zaman Christopher Columbus disebut New World atau dunia baru. Jadi kita tahu bahwa karena potensi alam daripada Kepulauan Maluku, maka direbut oleh banyak bangsa, mulai dari bangsa Arab, bangsa Cina ya. Dan kemudian karena penasaran, itu Raja Ferdinand dan istrinya Ratu Isabel dari Spanyol memerintahkan pelaut ulung dunia pada masa itu yang namanya Christopher Columbus untuk melakukan ekspedisi mencari itu pulau rempah-rempah ada di mana yang adalah Kepulauan Maluku. Dan dia sampai 4 kali melakukan ekspedisi, bahkan sampai mati dia tidak menemukan Kepulauan Maluku. Ekspedisi pertama dia berhasil mendarat pada tanggal 1 Agustus tahun 1498 di benua Amerika. Dia masuk di Tanjung Paria. Dia masuk di Paria, Tanjung Paria, itu di Venezuela. Dan akhirnya pasukannya dia perintahkan untuk masuk lewat sungai namanya Onricolo di Venezuela sekarang. Dan dia tidak menemukan. Akhirnya dia kembali. Tapi dia menemukan dunia baru yaitu benua Amerika yang menghasilkan sekian puluh negara di sana. Dan akhirnya orang-orang dari benua Eropa eksodus pada New World, dunia baru, di bawah komando Inggris pada waktu itu. Tahun 1502 dia juga masih melakukan ekspedisi terakhir yang keempat sebelum dia meninggal. Dia tetap tidak menemukan. Nanti bumi Maluku ini ditemukan kemudian oleh laki-laki yang bernama Francisco Serrao. Dia adalah bangsa Portugis. Setelah Portugis menguasai Malaka, karena pada waktu itu Malaka adalah merupakan pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Semua partisipan mute dulu, semua partisipan mute. Jadi cuman hanya Bang Dokter yang bicara saja. Jadi semua ya, tolong betul itu. Ya. Mute semua suara, bikin kacau saja itu. Mute semua. Kemarin ini suara kecil. Silakan Pak Dokter. Ya. Jadi kemudian Francisco Serrao, setelah negaranya Portugis itu menguasai Malaka, baru kemudian mereka, karena Malaka pada waktu itu merupakan pusat perdagangan dunia untuk rempah-rempah yang dibawa dari Ceram, dari Ternate, dan dari Banda. Setelah Portugis menguasai Malaka di bawah pimpinan Francisco Serrao, dia melakukan upaya untuk menerobos masuk sampai ke Maluku. Dan pada akhirnya dia berhasil masuk di Maluku pada tahun 1512. Dia mendarat tepat di Kota Ambon pada waktu itu. Kemudian dia melakukan perjalanan menuju ke Maluku Utara, dan setelah itu kemudian Portugis dan seluruh armadanya berangkat dari Malaka menuju ke Ternate. Maka kemudian terjadilah mulai proses penjajahan pada masa itu. Jadi Anda bayangkan betapa pada masa itu kita bangsa Maluku ini punya hasil diperebutkan luar biasa oleh dunia. Ya, kemudian jangan kita lupa bahwa karena kita bangsa Maluku punya hasil, maka lahirlah negara-negara besar di dunia, termasuk negara Amerika Serikat. Jangan kita lupa. Dan negara Indonesia ini adanya penjajahan justru karena mereka mencari kita. Jadi betapa brengseknya negara ini kalau kita kemudian tidak dihargai justru karena kita ada penjajahan di seluruh Kepulauan Nusantara yang menghasilkan persatuan di wilayah-wilayah terjajah dan kemudian menghasilkan negara ini. Jadi ketika kita ditinggalkan oleh negara ini karena adanya kita, ini kurang ajar sebenarnya mereka ini. Ya, sekarang kita masuk ke inti. Kita di Maluku ini punya sumber daya alam luar biasa, saudara-saudara. Indikator yang paling sederhana yaitu kita lihat kita punya hasil laut. Tanggal 30 September tahun 1937 armada Belanda sudah menangkap Toki Kei Maru, kapal Jepang pada masa itu. Belum ada Indonesia. Pada bulan September tahun 37. Kita punya Laut Maluku ini luar biasa. Laut Maluku ini karena saking produktifnya di dunia menjadi perebutan juga setelah mulai adanya Belanda menguasai. Bahkan ketika Indonesia juga sudah mulai direbut juga. Kita lihat misalnya Banda Sea Agreement. Banda Sea Agreement itu adalah merupakan persekutuan jahat antara Soeharto dengan Jepang. Kenapa saya sebut persekutuan jahat? Karena ini merupakan upaya perampokan hasil sumber daya alam Laut Maluku yang adalah ikan
yang dikerjakan oleh Soeharto bersama-sama dengan Jepang. Dan kita di Maluku tidak mendapatkan apa-apa daripada hasil kesepakatan jahat itu. Anda bisa bayangkan, kalau saya tidak salah, itu dari hasil merampas kita punya Laut Banda, Jepang kemudian menjadi nomor 6 negara terkaya di dunia pada masa itu. Banda Sea Agreement ini kemudian disepakati setelah proses perampokan berpuluh-puluh tahun oleh Belanda, disepakati dalam bentuk sebuah kesepakatan bersama. Tahun 67 sampai tahun 87. 20 tahun mereka merampok kita punya laut secara legal. Dan kita tahu bahwa itu semua hasilnya dibawa ke Jakarta. Yang di Maluku hanya ada perusahaan-perusahaannya saja. Seperti misalnya Mina Kartika yang milik Angkatan Darat. Atau Tofiko, Toyo Fishing Company. Itu juga punya perusahaan yang dikendalikan oleh Angkatan Laut misalnya. Kemudian ada juga Nusantara Fishery atau Maprodin. Mereka punya kantor di Ambon. Tapi tidak ada hasil yang dibawa di sini. Hasilnya semuanya dibawa ke Jakarta dan Jepang. Dan mereka menikmati itu. Jakarta membeli kapal yang besar untuk Akademi Usaha Perikanan di Jakarta dan terbaik di Indonesia pada masa itu. Hasilnya adalah kita punya Laut Banda. Dan Maluku tidak pernah mendapatkan apa-apa. Itulah yang disebut dengan Banda Sea Agreement. Yang kita nol, tidak dapat apa-apa. Maluku juga pernah mempunyai pabrik ikan kaleng terbesar di Indonesia pada masa itu. Yang namanya Tuna Maluku. Tuna Maluku ini, pabriknya di Galala, itu dikonsepkan oleh kita punya Gubernur Latu Harhari, menjadikan Maluku sebagai penghasil utama pabrik ikan kaleng pertama di Indonesia, adanya di Galala. Tapi karena kejahatan dan kecurigaan dan ketakutan untuk kita di Maluku, pabrik ikan sudah produksi, Jangan diganggu. orang sudah mulai makan ikan. Ada waktu itu dipisahkan, di pabrik itu produksinya ada ikan kaleng putih dan ada ikan kaleng hitam. Yang ikan tuna punya bahagian hitam itu dikalengkan sendiri. Dan produk ini kemudian karena ketakutan untuk kita bangsa Maluku, karena kita punya laut luar biasa, dan kita waktu itu punya armada-armada adalah berasal dari armada peninggalan Belanda yang dititipkan untuk kita dengan perusahaan Belanda, yaitu Maluku Fishery. Maluku Fishery ini adalah perusahaan perikanan Belanda yang kemudian setelah di take over waktu Belanda keluar, di take over untuk Maluku. Namanya Maluku Fishery. Yang dia punya dock itu, bekas docknya itu ada di belakang OSM, di belakang STM itu. Itu ada dock di situ, bukan dock yang sekarang. Kalau dock yang sekarang yang ada di Tanah Abang Kecil itu merupakan dock daripada pemerintah Belanda. Tapi untuk perusahaan perikanan Belanda yang namanya Maluku Fishery itu ada di belakang STM. Itu dock besar ada di situ, punya perusahaan perikanan Belanda yang kita alihkan kemudian menjadi Maluku Tuna itu, Tuna Maluku. Tapi karena kejahatan orang-orang yang lainnya, bukan orang Maluku, yang merasa bahwa kita akan mengancam mereka, kemudian mereka dengan segala macam cara halal maupun haram mereka menghentikan ini dengan alasan waktu itu pabriknya tidak berlangsung karena produksi kalengnya susah. Didatangkan ke Maluku, lalu akhirnya batal pabrik ikan itu. Ini merupakan kejahatan-kejahatan terstruktur untuk mematikan kita. Lalu akhirnya pada zaman Soeharto, kemudian Anda bayangkan pabrik tuna Maluku, pabrik ikan itu diganti dengan galangan kapal. Oleh Soeharto diganti dengan galangan kapal yang di Galala tuh. Itu kalau kita lihat di Galala itu ada galangan kapal yang mati segan hidup tak mau tuh. Itu pola-pola untuk menghilangkan, mematikan potensi sumber daya kita untuk kita hilang dari situ. Sehingga Anda lihat sekarang itu kalau Anda pergi di Galala, itu cuma ada dok abal-abal itu yang ada di situ. Kalau Anda lihat sekarang ada dok di Talake, masih ada doknya di situ juga. Tapi untuk dok Maluku Fishery yang ada di belakang STM sudah tidak ada lagi. Jadi saudara-saudara kita lihat bahwa ini kejahatan ini jelas. Susi Pujastuti ketika 14 Desember tahun 2014 dia hadir di Ambon waktu dia meresmikan PPN ya, Pelabuhan Perikanan Nusantara yang ada di Tentui itu. Dia menyatakan bahwa dalam perhitungan dia kalkulasi secara akademik dan dapat dipertanggungjawabkan, Maluku setiap tahun dari Laut Arafura saja, Maluku kehilangan 40 triliun dari Laut Arafura. Belum lagi kita punya Laut Banda, belum lagi kita punya Laut Buru, belum lagi kita punya Laut Seram, belum lagi kita punya Laut Maluku yang dicuri. Hanya dari Laut Arafura 40 triliun kita hilang. Ada apa dengan kita? Soal ini, ada apa dengan kita? Anda lihat kita punya kewenangan untuk laut ini dipangkas habis secara legal dengan regulasi. Negara ini menghasilkan regulasi yang memberantas, yang merampas kewenangan kita. Mulai 12 mil kewenangan laut. Ini hanya 12 mil, kita ini kepulauan. Masa bagaimana di antara pulau dengan pulau ada wilayah negara? Sehingga kita tidak berkuasa lagi kita di atas 12 mil. Menurut saya, ini kejahatan negara secara resmi lewat undang-undang yang dihasilkan. Sehingga kita punya kewenangan habis. Di atas 12 mil bukan kewenangan kita lagi. Maka Blok Masela yang 90 mil dari Pulau Marcela atau 120 mil dari Pulau Selaru, kita sudah tidak punya kewenangan lagi. Walaupun dia masih berada dalam kita punya petuanan wilayah provinsi. Ini kejahatan secara terstruktur. Belum lagi kejahatan secara terstruktur dari sektor perikanan. Misalnya untuk kapal ikan yang berada di atas 30 gross ton,
Dia punya surat izin penangkapan ikan diurus di Jakarta. Semuanya di Jakarta. Kalau kita lihat itu 3 hari sudah punya surat izin penangkapan ikan di Jakarta untuk yang di atas 30 gross ton. Lalu Maluku sebagai apa? Kita dapatkan apa? Kita cuma dapatkan rekomendasi dari bupati atau gubernur kasih rekomendasi untuk urus itu surat izin. Lalu dia berproses di kita. Dia merugikan kita punya laut, kerusakan laut segala macam. Kemudian juga dia bisa meninggalkan penyakit-penyakit AIDS karena ABK dan segala macam itu dibawa dari luar. Dan kita di sini sebagai fishing ground, sebagai tempat mencari makannya mereka turun mencari makan atas, makan bawah. Mereka tinggalkan kita dengan segala macam penyakit yang bisa saja terjadi. Itu adalah merupakan kejahatan kalau menurut saya. Jadi regulasi di sektor perikanan ini merampas kita. Mereka berjanji bahwa kita akan dijadikan sebagai lumbung ikan nasional dari zaman SBY, 2 periode SBY ganti. Saya saksi hidup. Karena waktu SBY menjanjikan itu di Patung Lemena, waktu itu kantor saya sebagai kepala pusat studi lingkungan Unpati, saya ada di situ dan saya dengar SBY berjanji. Dia pidato di Patung Lemena itu, saya hadir waktu itu. Dia bilang bahwa Maluku akan mendapatkan lumbung ikan nasional. Ini hoax Jakarta. Anda mau kasih lumbung ikan nasional, sementara yang ada cuma PPI 10. Pelabuhan pendaratan ikan. Kemudian 2 pelabuhan perikanan Nusantara, 1 di Ambon dan 1 di Tual. Sementara tidak ada PPS, pelabuhan perikanan samudra yang nanti mengekspor dari sana. Ini apa namanya? Ini pembohongan, saudara-saudara. Pembohongan buat kita. Anda mau bikin link tidak ada PPS, omong kosong. Kita mau ekspor dari mana di situ? Tidak ada. Infrastrukturnya tidak disiapkan. Kita hanya dikasih nyanyian-nyanyian surga menjelang proses pemilihan. Ini yang menurut saya sangat berbahaya dan kita dirugikan benar dari sektor perikanan. Kalau dari sektor pertambangan lebih celaka lagi kita. Kalau kita tahu bahwa Maluku ini punya wilayah-wilayah pertambangan luar biasa. Anda lihat misalnya kalau kita lihat di Bula. Di Bula itu Seram Timur itu dari tahun 1932. Dari tahun 1932 sebelum ada Republik Indonesia. Nanti kemudian berganti lagi menjadi Republik Indonesia Serikat. Lalu ganti kulit lagi menjadi NKRI. Sebelum ada RI 1932 Belanda sudah mengeksploitasi minyak kita di Bula dengan perusahaan yang bernama Dutch Petroleum Company. Dutch Petroleum Company sudah beroperasi dari tahun 1932 di Kabupaten Seram bagian timur di Bula. Tapi Anda lihat prestasi apa yang dicapai oleh kabupaten ini. Pernah menjadi kabupaten termiskin se-Indonesia, pernah menjadi kabupaten termiskin se-Maluku, dan sampai saat ini termasuk 1 dari 8 kabupaten yang melarat di Maluku. Padahal mereka sudah berproduksi tahun 1932. Karena apa? Karena regulasi ini semua dibawa ke Jakarta. Kewenangannya ada dibawa ke Jakarta. Kita tidak punya apa-apa, kita hanya menjadi penonton dari kekayaan melimpah ruah yang kita punya. Kita lihat lagi di Wetar. Pada tahun 1982, Indonesia dan Kanada mensurvei seluruh kepulauan di Maluku kecuali Kepulauan Aru untuk proses kemungkinan penambangan emas. Dan kita semua punya emas di seluruh kepulauan Maluku kecuali Kepulauan Aru yang pada saat tidak disurvei oleh Soeharto. Mereka kemudian membuat perusahaan bersama Indogold, itu Indonesia dan Kanada. Hasilnya apa? Tidak ada. Wetar yang sudah mulai berproduksi. Wetar produksi zaman Soeharto, tidak ada apa-apa yang didapat. Bahkan kemudian zaman sekarang ini, mereka sudah berproduksi lagi menghasilkan tembaga terbaik di dunia. Saya ulang, tembaga terbaik di dunia. Di pasaran bursa tembaga di Inggris, itu Wetar produksi terbaik di dunia. Sudah produksi. Dan Anda tahu, orang Wetar kalau sakit dibawa ke Timor Leste, dijemput dengan helikopter. Karena tidak ada rumah sakitnya di sana. Mau telepon juga susah. Saya pernah sampai di perusahaan itu. Saya harus telepon di dalam di perusahaan. Karena tidak ada sinyalnya. Mereka menggunakan jalur dari Jakarta. Orang-orang Wetar kesulitan untuk telepon. Sampai detik ini. Padahal betapa kayanya mereka menghasilkan produk terbaik di dunia. Anda bisa bayangkan. Melarat kita ini. Berobat saja ke Timor Leste. Apa yang kita dapatkan selama kita bernegara 75 tahun dengan kejahatan yang begini fatal. Sampai detik ini Wetar masih berproduksi. Belum lagi di Romang. Anda bayangkan di Romang itu berpuluh-puluh tahun mereka berlindung dari regulasi yang namanya eksplorasi. Eksplorasi jadi mereka bisa ambil sampel untuk dianalisa dulu. Nanti 10 tahun baru dapat hasilnya kalau memungkinkan. Kalau masih kurang berpanjangan lagi. 5 tahun lagi. Dan mereka tetap menggunakan teori eksplorasi. Akhirnya menangkap. Anda bayangkan mereka bisa menangkap sekian juta ton bahan yang katanya sampel di Kupang sana dari Romang. Itu apa? Itu bukan sampel, itu emas murni yang disampelkan menurut saya ya. Nah, jadi kita lihat bahwa kita punya pertambangan ini luar biasa. Gunung Botak. Kalau Anda baca pernah dirilis oleh koran Kompas. Dari Gunung Botak itu menghasilkan 1 tahun 365 triliun. Ini koran Kompas merilis 365 triliun per tahun dari Gunung Botak. Terjadi perebutan, terjadi pembunuhan. Dan kemudian beberapa tahun lalu, Jakarta menyatakan bahwa Gunung Botak akan diserahkan kepada BUMN, Aneka Tambang.
Dan saya lawan itu. Saya punya berita-berita, saya lawan. Saya tidak setuju. Ketika beberapa deputi dari Menko Maritim dan Sumber Daya Alam hadir di Gunung Botak, lalu mereka menyatakan bahwa ini akan diambil alih oleh BUMN dari Jakarta, dan saya lawan di media-media. Buat apa mereka mau ambil itu, kita punya harta lagi. Jadi kita lihat saudara-saudara bahwa ini kita punya barang-barang ini luar biasa. Apalagi kalau kita sampai lagi dengan Blok Masela. Kalau Anda lihat itu Tumbur Parlindungan, dalam dia punya pernyataan terakhir kemarin beberapa hari lalu, si Tuan Parlindungan ini dia katakan bahwa Blok Masela ini kalau dia beroperasi, dia akan memberikan kontribusi 60% perekonomian nasional. Tumbur Parlindungan adalah aktivis migas di Republik ini. Dia berani menyatakan bahwa Blok Masela bisa memberikan kontribusi 60% untuk perekonomian nasional. Ada rilisnya, silakan Anda baca saja. Kemudian Impex menyatakan bahwa kalau Blok Masela beroperasi, Indonesia akan mendapatkan 2.240 triliun. Anda bayangkan betapa kayanya kita. Dan jangan lupa bahwa di Maluku Selatan itu, daerah itu masih ada lagi 6 blok besar yang lebih besar dari Blok Masela yang belum dieksplorasi. Tapi dari belakang katanya saya dengar sudah ditender lagi. Nah, kita hanya menjadi penonton di tanah air kita. Apa yang akan kita buat dengan barang-barang yang begini banyak? Kalau saudara tahu, pernah dengar kasus Dok Wayame. Tahukah Anda apa itu Dok Wayame? Dok Wayame adalah merupakan pemberian pemerintah Belanda untuk Maluku. Karena pada masa itu Belanda dengan Yunani kerjasama untuk mengambil seluruh kopra dari seluruh kepulauan Maluku, dari Maluku Utara sampai Maluku Selatan. Mereka kemudian melakukan kerjasama yang menghasilkan perusahaan yang namanya Dakomip. Dakomip itu adalah Dana Kopra Maluku Irian Barat. Dakomip ini kemudian menjual kopranya yang dibeli oleh Belanda dengan menggunakan kapal-kapal Yunani. Kapal Yunani yang terakhir itu ada masuk di pelabuhan Ambon, Yosudarso itu, kapal Yunani. Membawa itu kopra-kopra ke Eropa. Dan kemudian dia punya fee-nya itu kemudian pemerintah Belanda menyatakan bahwa fee ini, pemerintah Belanda akan memberikan dok apung yang terbaik di Indonesia. 2.000 ton untuk Maluku. Anda tahu, pada saat mau dibuat itu, di Belanda juga, orang-orang pemerintah dari Jakarta pergi di Belanda, minta supaya jangan dibawa ke Ambon, dibawa ke Semarang. Tidak usah dok itu dibawa ke Ambon, terlalu besar, 2.000 ton. Mau bikin apa di Ambon? Bawa saja ke Semarang. Jadi lihat, ini sindikat awal sudah mulai. Tapi Belanda tetap keras. Belanda bilang ini bukan punya Jawa, ini punya Maluku. Ini adalah merupakan hasil fee dari Dana Kop atau Dakomip, yaitu Dana Kopra Maluku Irian Barat. Dan Anda tahu, ini kemudian dibawa dok ini ke Maluku, dibawa langsung oleh putra-putra Maluku dari Belanda masuk di Teluk Ambon. Dan Anda tahu, sistem sindikasi untuk merusakkan Maluku ini tetap jalan. Apa caranya? Pada masa itu, dok ini dikelola dengan saham terbesar oleh PT Pemalu, PT Perusahaan Maluku, yang punya Mr. Sahirtian. Kemudian pemerintah daerah pada masa itu di bawah pimpinan Gubernur Hasan Slamet membeli saham daripada PT Pemal ini, yaitu perusahaan pelayaran Maluku. PT Pemal yang punya Mr. Sahirtian, sahamnya dibeli oleh Hasan Slamet, maka dia punya manajernya diganti. Seluruh manajer diganti. Dari Mr. Syauta diganti ke Mr. Nanlohi. Lalu Anda tahu, setelah mereka sudah mendapatkan dok Wayame yang terbaik pada saat itu, di Indonesia waktu itu cuma ada 3 lokasi yang punya dok. Jakarta, Surabaya, dan yang terakhir itu di Ambon. Dan di Ambon yang terbesar. Dan Anda tahu betapa jahatnya mereka ini. Mereka bermain dengan Hasan Slamet. Akhirnya dok itu dijual ke Surabaya dengan harga 100 juta. Dan dibayar juga 4 kali. Akhirnya kita tidak punya dok lagi, saudara-saudara. Kalau Anda masih mau tahu ada dok itu atau tidak, Anda silakan pergi saja di antara OSM dengan STM itu. Di belakang itu masih ada dia punya bekas jangkar. Bagaimana dok itu diikatkan di situ? Karena itu dok apung yang terbaik di Indonesia pada masa itu. Jadi kita lihat bahwa ini kejahatan untuk kita ini terjadi luar biasa. Terjadi luar biasa. Belum lagi kalau kita mau lihat, misalnya terkait dengan pemberian bantuan Belanda untuk Maluku pada LTA 72 atau Loan Technical Assistance Belanda tahun 72, di mana mau proses pembangunan Belanda pembangunan di Maluku oleh Belanda pada masa itu. Pemberian daripada Jatu Wilhelmina yang dibuka oleh Ratu Beatrix pada waktu itu. Itu kita diberikan untuk membangun misalnya tahap pertama ya, 40 dermaga di seluruh Maluku, dari Maluku Utara sampai Maluku Selatan. Kita baru membangun waktu itu kurang lebih 10, sudah stop. Soeharto memberhentikan seluruh proses pembangunan dermaga yang 40 buah itu. Hanya dibangun ada 6 buah. 3 di Maluku Selatan, yang kalau tidak salah di Tehoru, di Piru, dan di Namlea. Lalu sisa itu di Maluku Utara. Yang sisa dihentikan total oleh Soeharto, karena proyek tidak boleh masuk dari Belanda langsung ke Maluku. Dihentikan. Ini kejahatan-kejahatan terstruktur yang dibuat untuk kita. Luar biasa, saudara-saudara.
Kita tidak usah bicara kayu-kayu lagi lah. Kayu-kayu tuh oleh Bob Hasan itu dihancurkan di Maluku tuh, mulai dari Seram, Buru, Yamdena, itu zamannya Bob Hasan, dia masih hidup itu, dia hancurkan kita punya kayu-kayu itu. Kita tidak usah bicara itu, pusing kita kalau mau bicara itu. Terlalu banyak kita punya harta. Jadi saudara-saudara, semua ini terjadi karena tidak ada itikat baik dari Jakarta untuk perhatikan Maluku. Tidak ada itikat baik. Saya berani bilang bahwa itu tidak ada itikat baik. Mereka menggunakan kita hanya untuk kepentingan saat. Baik untuk kepentingan politik maupun untuk kepentingan ekonomi. Anda bisa lihat betapa banyaknya hoax, mulai dari Lumbung Ikan Nasional, provinsi kepulauan, sampai sekarang tidak pernah ada. Semua orang bisa bicara provinsi kepulauan, digunakan ketika menjelang pemilihan umum saja. Tidak ada apa-apa hasilnya. Jadi kalau menurut saya, untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan, bahwa yang perlu dilakukan sekarang adalah perubahan regulasi. Maluku ini mau sejahtera, hanya 3 cara. Cara pertama, rubah sistem negara menjadi federal. Yang kedua, kalau mau dalam NKRI, rubah sistem regulasi kita. Bagi hasil kita harus jelas. Daerah penghasil dapat berapa persen. Jangan semua diambil ke Jakarta, lalu kita didapatkan dengan peraturan Menteri Keuangan hanya 15%. Rasionalitasnya kita mendapatkan 50%. Dan yang ketiga, kalau berat untuk menanggung kita di Indonesia, Indonesia rasa berat untuk Maluku, biarkan kita mengatur kita punya diri saja. Kita terkaya di dunia. Saya mampu untuk melakukan itu. Cukup dengan 1 blok, kita sudah luar biasa. Kita punya blok Masela, itu Rizal Ramli sebagai dokter ekonomi. Pada waktu itu produksi blok Masela masih hanya 2,2 juta. Rizal Ramli bilang bahwa Maluku bisa lebih kaya dari Qatar. Waktu produksinya masih 2,2 juta. Sekarang produksinya sudah direncanakan oleh Impex beberapa hari lalu diumumkan 9,5 juta. Jadi Anda bayangkan, itu sudah 4 kali. Yang 1 kali yang 2,2 saja sudah lebih dari Qatar. Lalu kalau sekarang yang sudah 4 kali, oke, saudara-saudara, saya pikir perubahan regulasi perlu dilakukan. Saya sampaikan karena masih banyak teman lagi yang menyampaikan. Dengan demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Upulanite, memberkati Maluku.